Oh, sebenarnya kalau hari ini ke-6 ya. Ke-6 kalau berdasarkan activity pembelajaran atau perkuliahan, ini hari ini mereview mereview materi dari yang awal yang sudah disampaikan Bapak Ibu Ahyuti. Tapi Ibu sampaikan tentang materi pagi ini di pertemuan ke-6. Sudah baca kan semuanya? Pengertian gangguan psikologis dan jenis-jenis gangguan psikologis. Materinya sudah Ibu upload ya. Jadi gangguan psikologis adalah kelainan pada seseorang yang mengakibatkan pola perilaku yang berbeda ya, atau pikiran hingga emosi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa jenis gangguan psikologis ya, kan judulnya pengertian gangguan psikologis dan jenis-jenisnya. Dimulai dari gangguan kecemasan, kemudian gangguan mood, kemudian gangguan terkait reaktivitas, dan gangguan psikotik. Berikutnya gangguan psikologis kepribadian. Untuk yang sudah baca bisa langsung. Ada yang mau tanyakan? Sebenarnya bicara tentang gangguan ya ketika ya insya Allah semuanya kita sehat walafiat semuanya ya. Tidak ada istilah ada indikasi gangguan psikologis. Betul tidak Bapak Ibu Ahyuti? Sudah baca semua belum materinya? Atau Ibu lanjutkan ya. Kalau jadwal untuk yang berikutnya adalah kalau berdasarkan list harusnya udah sampai ke 20 ini ya. Dari mulai Abdul Khalid, Adi Ginanjar, Ahmad Firdaus, Al-Zaki, Al-Ghifari, Alif, Andre, Aksol, Dewi, Endang, Gilang, Halimah, Imratun, kemudian Muhammad Abi Farhan, Muhammad Rahmat Hidayat, dan Faiz, Muhyiddin, Novita. Nah, ya dari sampai 20 yang merasa belum, silakan mempersiapkan diri, terlebih lagi yang sudah disebutkan ataupun yang belum disebutkan. Kemudian untuk materi baik segi BK dan psikologi, semua sudah ada ya, kecuali yang pertemuan pertama yang waktu itu kita offline. Ya belum, maksudnya belum ada upload materi. Kemudian nanti silakan dibuat. Kenapa Ibu buatnya bukan PowerPoint? Untuk memudahkan Ahyuti teman-teman semua untuk mereview atau dijadikan makalah dalam satu file seperti itu. Nanti soal-soal yang akan di UTS-kan itu terkait dari materi 1, 2, 3 sampai 7 per hari pekan depan, satu kali lagi. Seperti itu ya. Jadi baik untuk BK ataupun untuk psikologi. Oh, Pak Ustadz Wahyu izin. Oh, Anaya juga izin, Ukti. Baik, Ibu lanjutkan ya. Yang pertama nih gangguan kecemasan, mungkin ada juga sebagian di antara kita ada memiliki gangguan kecemasan, yaitu gangguan psikologis yang melibat reaksi tubuh terhadap situasi yang mengancam. Kemudian juga bentuknya atau bagiannya atau jenisnya gangguan kecemasan itu anxiety disorder. Disorder itu gangguan ya, Ahi dan Ukti artinya. Di sini ada tentang gangguan mental, ciri khas gejala kecemasan. Kemudian yang kemarin diseringkan oleh Pak Agus tentang obsesif compulsive disorder atau OCD yang berlebih terhadap sesuatu. Contohnya misalkan kecemasan yang barusan disebutin OCD adalah ketika di rumah misalkan ya, oh saya udah kunci pintu belum ya, dicek lagi bolak-balik. Itu contoh yang sederhana sekali. Atau misalkan ketika upload dokumen, saya udah benar belum ya uploadnya ya, sesuai nggak ya, BK ke BK, psikologi ke psikologi, khawatirnya yang tugas BK masuk psikologi, tugas psikologi masuk ke
BK seperti itu. Itu merupakan gangguan juga ya Ahyuti secara tidak disadari. Kemudian selanjutnya, nah ini ya secara umum ya, gangguan kejiwaan secara umum berlebihan, kegangguan tersebut dialami saat kita dalam keadaan sehari-hari seperti yang tadi dicontohkan ya. Bahkan termasuk ke masalah tidur nih ya Ukti, dan konsentrasi dalam proses belajar seperti saat ini di tengah aktivitas di pekerjaan dan lain sebagainya, rutinitas Sabtu Ahad, Afwan dari Jumat, Ahyuti termasuk kami juga artinya ada tugas selain yang tugas biasa kita jalankan, yaitu ada tambahan untuk menuntut ilmu. Kemudian berikutnya adalah gangguan mood ya. Nih, biasanya kan lagi BM gitu ya, bad mood dan lain sebagainya. Ini ada bipolar, ada depresi, nanti dibaca atau kita sharingkan sama-sama. Kemudian gangguan reaktivitas. Nah, di sini biasanya PTSD, post traumatic stress disorder. Jadi stres pasca trauma. PTSD itu adalah apa? Gangguan psikologis karena pernah mengalami peristiwa pada masa lalu. Seperti Ibu pernah pada tahun 2017 ya, kecelakaan motor yang sampai apa itu pasca kecelakaan itu langsung muntah-muntah darah. Yaitu menjadi pembelajaran, artinya pertama kita harus hati-hati, harus safety, apa keselamatan itu harus diutamakan dan kehati-hatian, tapi ya qadarullah namanya sebuah kecelakaan ya kita udah usaha. Makanya ada istilah ya Pak Budi, kalau dalam dunia pekerjaan ketika ada terjadi sesuatu kecelakaan itu apa manpower-nya biasanya ya, penyebabnya apakah dari manpower, apakah dari mesin, apakah dari metode, itu apaan 5M ya Pak Budi. Pertama adalah manpower, kemudian metode, kemudian mesin, atau kalau kita kendaraan berarti kan kendaraan yang kita gunakan, kemudian baru berapa? Baru 3 ya, manpower, metode, mesin, M keempat, metode ya belum ya, metode sama M-nya lagi berikutnya sebenarnya keuangan atau mode money ya, apa kalau untuk dalam dunia usaha. Nah jadi seperti itu, kita udah safety tapi ya, nah biasanya ada seseorang yang ketika mengalami hal itu kecelakaan akan sangat traumatik yang tinggi, tapi alhamdulillah bismillah kalau kita yakin karena atas rahmat Allah diberi kesembuhan, karena berpikirnya memang saat itu insya Allah kita sebagai insan mudah-mudahan masuk kategori yang soleh, insya Allah amin. Jadi sadar saya sampai nggak ya di usia tuh waktu itu kecelakaannya jam 17 jam 5-an, saya usianya sampai nggak ke maghrib seperti itu. Kita menyadari alhamdulillah atas rahmat Allah selamat ya seperti itu. Alhamdulillah tidak ada traumatik yang ini, tapi harus lebih aware, harus lebih hati-hati aja intinya seperti itu. Terbayang oleh Utifila, Afwan Jidan nih Ibu sampaikan muntah-muntah darahnya sampai berulang-ulang, sampai saat mau masuk ICU pun masih muntah darah yang warna pekat gelap gitu ya, sampai sampai sadar saat itu gini, ketika kecelakaan muntah darah itu berarti kecelakaannya parah ya, padahal cuma jatuh plek gitu, maksudnya jatuh dari motor plek gitu, seperti itu, tapi kena benturan apa itu aspal seperti itu apa contoh kebetulan maksud itu sebagian seri dan sebagai bentuk syukur atas rahmat Allah, intinya seperti itu, bahwa saat ini masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu, dengan Ahi Uti yang insya Allah semangat belajar untuk kita semua senantiasa menempel ya, melekat pada jiwa-jiwa kita ya. Terlebih lagi kalau tinjauannya dalam Al-Quran, seperti yang tadi sebenarnya disampaikan di awal, ketika ada gangguan-gangguan sebenarnya sudah jelas ya, Al-Quran itu bahwa syifa'ul lima fis sudur, jadi bahwa ketika kita membaca Al-Quran menjadi obat semua ya, khususnya penyakit yang ada di dada, berarti penyakit psikis dan juga penyakit fisik terlebihnya seperti itu. Jadi biasanya Ibu sampaikan pengantar ayat atau referensi, yaitu khususnya Quran surat ke-10, Quran surat Yunus ayat 57. Nah itu. Kemudian Ibu lanjutkan sedikit lagi. Gangguan tadi sudah sampai ya tentang PTSD, kemudian psikotik,
Nah, di sini gangguan tidur yang parah yang menyebabkan pemikiran tidak normal. Insya Allah kita semua masih normal. Disebut juga adalah skizofrenia. Di sini ada penjelasannya adalah skizofrenia adalah jenis gangguan psikotik dengan beberapa gejala seperti perilaku yang tidak biasa, delusi dan halusinasi. Delusi itu apa? Halusinasi apa? Di sini dijelaskan bahwa delusi adalah menjadi hal yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Kemudian halusinasi nih, biasanya apakah teman-teman juga pernah mengalami kondisi di mana seorang melihat atau mendengar hal yang tidak ada sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan psikologis kepribadian. Ya, antisosial. Nah, yang mau Ibu tanyakan ini, kan di sini ada apa gangguan psikologi antisosial ya, atau kepribadian maksudnya. Biasanya pada umumnya yang sering Uti lihat, kalau kita berada dimanapun, memang betul awalnya tidak kenal apakah ada saling sapa dari mulai kita misalkan ya contoh naik kendaraan umum, contoh kita berada di dikit ya di bandara, mau kemana Bu, sekarang masih pandemi belum ada izin untuk ke luar negeri misalkan gitu. Artinya apa, biasanya udah individualismenya terlihat ya, jadi enggak misalkan permisi terus pas duduk kan pakai jarak nih khusus saat ini. Biasanya apakah ada saling sapa, sudah jarang ya, sudah jarang dilihat, bener nggak Hyuti? Terus langsung sibuknya apa dengan apa itu dengan media handphone. Makanya ada istilah pubing. Pubing itu artinya ketika dalam kita berkumpul bukan ada obrolan, bukan ada salam sapa, bukan ada pembahasan tentang apa, misalkan walaupun baru bertemu, tapi masing-masing dengan handphone ya, atau lebih tepatnya lagi misalkan gini, misalkan contohnya, kalaupun lagi berkumpul nih, lagi berkumpul sama keluarga, apakah sama keluarga dekat ataupun bisa ada acara gathering dan lain sebagainya, biasanya tetap artinya ngumpul benar, tapi apa kabar, baik, tapi sambil misalkan sambil dengan tidak jauh dari gadgetnya, tidak jauh dari alat komunikasi seperti itu. Nah itu ibaratnya pubing, jadi sudah mengedepankan mengutamakan media yaitu handphone seperti itu. Padahal simpan dulu lah gitu ya, baru untuk kita komunikasi, ngobrol dan lain sebagainya. Itu untuk paparan singkat tentang gangguan psikologis, pastinya ini sangat menarik. Kemudian Ibu sampaikan ini. Jadi misalkan Uti yang mau tampil sering kembali Ibu ingatkan lagi, maksudnya yang mau menyampaikan tema yang didapatkan sebagai tugas. Jadi jangan terkotakan oleh saya belum PPT-nya, saya belum makalahnya, tapi ketika paham silahkan sampaikan. Jadi kemudian bangun kepercayaan diri, harus percaya diri ya. Kalau misalkan saya belum berani, saya belum siap gitu ya, dibangun dari sekarang. Ketika tidak dari sekarang, kapan lagi, seperti itu. Dan untuk alhamdulillah teman-teman BKPI kemarin pas kami ngobrol bincang tentang perkuliahan dengan para dosen, insya Allah bisa dikatakan cukup berperan aktif, artinya dalam proses perkuliahan atau kuliah apapun aktif, mudah-mudahan bisa ditingkatkan ya, asumsi kami itu bisa dipahami. Nah jadi sekarang yang mau siap silahkan Bu, saya kan jauh, misalkan nomor sekian, tapi anak atau saya sudah siap, silahkan tafadhol. Atau ada pertanyaan tentang Iya gangguan Bu, saya Bu. psikologis? Aku Bu. Saya siap, Bu. Saya Bu, sebelum Pak ke Budi dulu apa ya, namanya? tadi Ya, Pak Budi lebih awal. iya Bu. Ya, Apa namanya? Tadi Ibu sampaikan menarik gitu ya untuk pembahasan ini. Emang menarik sih Bu. Kalau saya baca-baca sepintas itu di situ ada apa namanya jenis-jenis tentang gangguan gitu. Itu Bu, apa namanya ketika orang kecanduan ataupun dia udah merasakan adiktif ya kalau nggak salah Bu ya, kecanduan ini Bu ya. zat adiktif. Zat adiktif baik berupa dari obat-obatan ataupun dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang akhirnya ya dia kecanduan terhadap kebiasaan buruk. Nah, sebenarnya kebiasaan buruk itu atau kecanduan itu masuknya dalam gangguan apa ya Bu? Kalau di dalam apa macam-macam jenis gangguan. Terus bagaimana juga cara mengatasi orang-orang yang sudah terlanjur kecanduan. Kan kecanduan itu ada yang kecanduan dari obat-obatan gitu yang mengakibatkan segala macam efeknya lah, tentunya efek yang negatif. Tapi juga ada orang yang kecanduannya itu kecanduan bermaksiat, misalnya dia maksiat terus gitu, melihat yang nggak bener terus gitu. Nah itu cara yang paling tepat untuk mengatasi itu tuh seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu. Yang Bapak tanyakan berarti 2 ya?
gangguan nafza sama afwan maksiat gitu ya. Iya, kalau obat-obatan kan berarti jelas dia tuh kecanduan obat-obatan, tapi juga ada orang yang kecanduannya itu kalau dari konteks keimanan itu dia bermaksiat gitu, terus-terusan melakukan maksiat. Afwan Pak, berarti ketika dikatakan candu maksiat tingkat Afwan, tingkat perbuatannya, tingkat yang dilakukannya sudah tingkat tinggi ya. Misalnya Maksudnya contohnya bukan hanya, sorry, misalkan kita sudah tingkat perkuliahan ya, tidak apa-apa. Artinya, misalkan contoh, maaf, sebutkan zina gitu. bisa Bu, tapi ada yang lebih ringan lagi, misalnya kecanduan dia megang gadget, akhirnya menemukan hal-hal negatif kayak konten-konten pornografi gitu, itu kan akhirnya dia terus-terusan melihat itu gitu. Iya, Nah iya. ini tuh. Baik Pak, baik dijawab dulu ya. Kalau untuk, ya Robi, kirain Ibu udah kaget, kirain off. Kalau yang pertama, yang pertanyaan pertama Pak Budi, sebenarnya yang pertama adalah tentang ke zat aditif ya. Itu kalau untuk terapinya sebenarnya ya, ini sebenarnya kalau untuk terapinya berarti masuknya kedua-duanya, masuknya kalau proses terapinya ya, masuknya adalah ke psikoterapi kalau kedua-duanya sebenarnya ya, masuk ke psikoterapi ya Pak Budi. Untuk terapinya langkahnya apa? Ya psikoterapi karena itu gangguan psikologis. Bapak, kalau untuk terapinya yang pertama adalah sama-sama ke psikoterapi karena gangguan psikologis. Itu untuk terapinya ya, Pak. Iya Bu. Untuk terapinya. Kemudian kalau untuk maksudnya perbedaannya adalah kalau untuk nafza artinya biasanya kan langsung ada dibawa ke rehabilitasi ya. Betul nggak? Nafza itu yang Ya, tadi yang iya, zat aditif dan kawan-kawan disebut nafza gitu ya. Maksudnya ini oh, nama satuannya, nama hmm, satuannya. iya saya baru tahu Bu. Oh, Bapak. Jadi nambah ilmu. Iya, Pak. Jadi nafza itu golongan intinya zat aditif yang berupa dari mulai ganja dan turunannya, kemudian apalagi macam-macam Pak. Pokoknya gangguan nafza intinya ya, zat aditif ya. Kemudian yang berikutnya adalah prosesnya adalah rehabilitasi. Nah, ini yang kedua ini, yang kedua untuk pecandu ya memang yang tadi anak katakan mau kita jelaskan, sebutkan mentionnya yang jelas adalah contohnya seperti itu. Memang mungkin tidak langsung melakukan itu ya Pak, tapi karena sudah menjadi kategori candu, bahkan yang dilihatnya konten itu berarti kan akan menimbulkan stimulus, Nah ini terapinya seperti apa? Pertama adalah psikoterapi. Kemudian setelah menjalani psikoterapi, kalau untuk yang kedua nih, khususnya yang kedua, karena yang kedua agak lebih sulit karena berkaitan sudah ibaratnya otaknya sudah tercuci dengan hal-hal demikian. Jadi ketika tidak melihat seperti itu, belum tercapai id-nya, keinginannya ya dalam psikologi menurut Sigmund Freud seperti itu. Nah, untuk proses terapinya ini biasanya seperti apa? Kalau untuk yang sudah parah ini sudah menjadi kategori candu, jadi lebih ke terapi interpersonalnya, Pak.
Yang kedua adalah lebih, sebenarnya baik pertama atau kedua lebih ke interpersonalnya, tapi yang pertama bisa masuk di rehabilitasi. Tapi kalau yang ini karena tidak nampak, berarti kan tidak masuk ke ruang atau ranah rehabilitasi ya Pak. Jadi langsung ke interpersonalnya oleh siapa? Misalkan pertama tentunya yang pertama ya adalah keluarga terdekat, kemudian setelah keluarga tidak bisa menghadirkan, ini masuknya ke ranah konseling individual. Jadi ada ketika ada case seperti ini, kasus seperti ini, berarti psikologi berjalan, kemudian juga proses konselingnya berjalan. Artinya kita referral, kita libatkan yang pihak lain. Baik misalkan contohnya dari segi misalkan ini harus ditanamkan, dicuci dulu nih, misalkan di ruqyah, dibersihkan, dikelirkan, di-clean. Berarti ruqyah kita pakai dengan teknik atau seorang terapis dari ya insya Allah yang bersumber dari Al-Quran. Artinya benar-benar terapis psikisnya. Kemudian, fisiknya apa? Berarti ke interpersonal yang tadi pendekatannya. Atau psikoterapinya dengan interpersonal. Sudah menghadirkan ahli ruqyah, kemudian juga dari keluarga. Kemudian dihilangkan dulu, dijauhkan dulu dari jangkauan itu untuk saat proses terapi, untuk melatih. Dan memang kontinu Pak, tidak instan. Sama dengan yang direhabilitasi juga demikian. Bisa dipahami Pak, dua item itu sebenarnya memang bisa sampai selesai perkuliahan ini tentang itu, karena memang bahasannya cukup sangat inti gitu ya. Pertanyaan Pak Budi masa sangat bagus, jadi sebenarnya kurang maksimal ketika Anda jawabnya seperti itu aja. Inginnya sih benar-benar secara gamblang, secara transparan menjawabnya seperti itu. Tapi semoga jawaban tersebut sedikit bisa memahami ya untuk Ahi Uti, Bapak Ibu semuanya juga. Nah, makanya tadi kata Mbak Budi, itu kalau zat aditif itu maksudnya nafza, iya maksudnya nafza ya. Narkotika, zat aditif, ada ganja dalam, jadi NA-nya tuh narkotika ya. Gitu. Afwan Pak, sudah sedikit terjawab. Semoga semakin penasaran, nanti bisa Iya untuk Bu, kita bisa. ya memberikan stimulus kita untuk senantiasa belajar. Oh ya, jadi seperti Ya, ini Bu. ya. Makanya sebenarnya simpelnya juga gini, seperti tadi gangguan psikologis, kepribadian ya yang antisosial. Sebenarnya sudah banyak terjadi sebenarnya. Tidak usah jauh-jauh, mungkin di lingkungan kita sudah ada sebenarnya gitu. Tapi kalau yang ini benar-benar pertanyaan yang main, yang sangat utama. Apaan kita lanjut yang lain ya Pak? Siap Ibu, siap. Ya, Apaan Jidan ya Pak? Tafadol yang lain tadi siapa ya? Sekar ya? Atau siapa? Iya. Hah? Iya. Oh, Tafadol Sekar. Gimana ya Bu, cara ngilangin traumatik yang mendalam kan kebetulan kan saya sendiri pernah dibegal ya Bu, jadinya kalau misalnya boncengan sama orang terus selalu nengok-nengok ke belakang gitu, pas nengok ke belakang itu jadi ngiranya itu orang tuh kayak mau ngedeketin kita gitu, terus bawa senjata tajam kayak gitu Bu. Terus pernah saya tuh mau berangkat kerja, ada motor di depan saya tuh berhenti. Nah, saya tuh teriak sendiri gitu Bu, jadi ketakutan sendiri gitu. Kayak kayak mikir orang tuh jahat semua gitu. Takut banget Bu, gitu. Gimana ya ngilanginnya Bu? Jadi trauma terus kalau misalnya di jalan tuh, makanya jadi semenjak itu jarang keluar, jadi menghambat menghambat aktivitas saya gitu Bu. Buat kalau kemana-mana jadi sekarang tuh takut mulu gitu. Gitu aja Bu, terima kasih. Ya, syukuran Ukti Sekar Pungki ya. Berarti ini kategorinya tetap pertama adalah bagaimana untuk menghilangkan, di sini kan kategorinya PTSD ya, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi Ukti mengalami ini, Apwan Jidan. Ya, Uti mengalami ini, jadi mengalami gangguan pasca atau traumatik pasca pernah mengalami seperti yang tadi disebutkan ya. Nah, kemudian apa? Sama, jadi intinya gini, kalau untuk ke psikis berarti terapinya psikoterapi. Kalau untuk ke fisik, fisioterapi ya Bapak Ibu perlu dipahami. Jadi kalau untuk ke psikis, kejiwaan itu berarti psikoterapi. Yang tadi pertanyaan 2, yang keduanya maksud dari Uti itu kategorinya itu. Kemudian
ada visio. Visio itu visi. Nah, yang Uti Sekar berarti dialami adalah kedua-duanya atau satu nih, Uti? Ibu tanya ke Uti atau ke teman-teman nih? Dari pertanyaan Uti Sekar, menurut teman-teman itu masuk psikoterapi atau fisioterapi atau kedua-duanya? Satu, Bu. Satu ya, Pak. Psikoterapi. Kalau yang lain, Pak Budi udah bantu jawab. Yang lain gimana nih? Saya masih bingung, Bu. Ini tentang apa? Aisoni itu tentang apa? 1, 2, atau ketiga? Tentang Yang dialami apa ya, Bu? oleh Uti Sekar. Psikoterapi, fisioterapi, atau kedua-duanya? Semuanya, Bu. Semuanya. Pak Budi tadi number 1. Ahisoni kedua-duanya. Semuanya ya? Keduanya. Nah, berarti nah jadi memang benar artinya yang tadi Ibu katakan, Ibu juga share tentang kecelakaan yang pernah dialami. Kalau tadi Uti tentang artinya pernah mendapat perlakuan tidak baik ya, kategorinya gitu ya. Jadi ketika melihat seseorang udah takut seperti itu ya. Nah, berarti tadi mengalami gangguan pasca traumatik ya. Nah, terapinya yang pertama nih Uti, yang pertama tadi Ibu sampaikan berarti dari segi psikoterapi. Kemudian juga ada tetap visionya. Psikoterapinya adalah di sini untuk Uti terapi perilaku dialektis ya. Jadi Uti kami maksudnya menuntun klien atau pasien mengelola emosi ke arah yang lebih positif. Bisa dipahami Uti? Jadi maksudnya bahwa khususnya ya memang kita aware terhadap diri, artinya ketika melihat ada indikasi yang menurut kita tidak normal, kita wajar takut. Tapi kalau masih dalam tahap normal, berarti kita ganti dong mindsetnya, rubah kita menjadi pikiran positif. Oh, ini orang baik loh, gitu. Ini tidak seperti itu. Jadi membangun itu, Ti. Tadi yang Ibu katakan ya, teknik pengelolaannya atau masuk ranah dari psikoterapinya adalah bahwa Uti harus berpikiran positif. Tapi kategorinya terapi perilaku dialektis. Ya, silakan yang mau dicatat ya. Jadi dengan teknik terapi dialektis, kalau misalkan yang tadi ada yang Pak Budi, itu pertama memang tentunya masuk rehabilitasi. Kalau ini kan langsung ke individu, berarti kita khususnya yang sudah mempelajari ini, oh iya, aku harus menterapi diri sendiri. Makanya kan seperti ini Bapak Ibu, Ahi, Uti, yang kuliah psikologi ataupun ke BKA, sebelum menterapi, sebelum konseling orang lain, otomatis mengkonseling dan menterapi diri sendiri. Betul atau benar? Khususnya setelah mengkaji, oh iya ya, aku kalau kumpul perasaan handphone gitu ya, jarang ngobrol, jarang komunikatif, betul tidak? Betul. Betul, Bu. Nafsi-nafsi, bahasa saat ini, bahasa ibu mungkin nafsi-nafsi, bahasa ininya individualisme ya, bahasa ilmu psikologinya, bahwa ini orangnya sangat individualis, menyendiri banget gitu. Ditanya pun ya berdasarkan kebutuhan jawabannya, betul? Nah, oleh karena itu berdasarkan apa? Oh, berarti aku seperti itu enggak ya gitu kan. Kita jadi bercermin dulu ya. Makanya kalau untuk kita pilah nih, kenapa dikatakan mar'atus sholihah dari kata mir'ah, mir'atun cermin. Jadi kita senantiasa harus bercermin ya, filah khususnya ya. Kalaupun kita mau pergi-pergi, perasaan udah rapi tapi tetap bercermin lagi gitu ya. Makanya untuk apa Uti Sekar bisa dipahami? Iya, Ibu. Bisa ya? Ya. Insya Allah bisa terapi dialektis ya, lebih berpandangan positif. Terlebih lagi satu yang Ibu sampaikan atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu ya, atau Ahi Uti, kita baca doanya ini Uti Sekar khususnya ya, di samping Bismillahirrahmanirrahim, kemudian naik kendaraan yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am, kemudian juga yang doa ini Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadi kita mohon perlindungan dari langit, bumi,
Jadi kita benar-benar minta dilindungi. Makanya kalau ibu nih, kalau perjalanan, kalau safar atau perjalanan kemana-mana, kata anak ibu nih, bunda tuh kalau baca ayat doa panjang. Seperti itu, bacanya doanya panjang. Dan kalau dalam perjalanan, kalau yang lain kadang menikmati perjalanan sambil sleeping dan lain sebagainya, kalau ibu tidak fokus dan selalu baca yaitu Bismillahirrahmanirrahim dulu atau Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa akhir sampai akhir seperti itu. Uti bisa dipahami Uti? Iya Bu, Ya, insya Allah ya. makasih. Tapi tetap aware, kita tetap hati-hati, kita tetap awareness ya, awareness kehati-hatian terhadap diri sendiri itu harus, safety juga harus. Sama seperti ibu, kejadiannya kalau ibu kan langsung tiba-tiba bisa jatuh dari motor sehingga cedera di bagian kepala, otak dan mata di bagian kiri seperti. Tapi alhamdulillah atas rahmat Allah, khususnya saat ini bihoir tanpa terlihat apapun, alhamdulillah ini semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Uti, semoga insya Allah semuanya sehat walafiat, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk juga Ahi Uti dan memang yang senantiasa ibaratnya berpetualang ya Uti, Ahiriko juga ya kemarin share tentang bahwa kita harus safety, fikulah hal, berhati-hati dalam semua hal, dalam apapun, fikulah makan di setiap tempat ya, di setiap tempat dimanapun kita berada ya, seperti itu. Makanya peran kita sebagai hamba dan kita memerankan juga Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung terhadap kita semuanya. Selanjutnya ada lagi? Mabu mau bertanya. Ini Ya. kan dari pembahasan kita pada hari ini kan tentang gangguan-gangguan psikologi. Iya Pak Berarti Agus. kan yang namanya gangguan itu harus dihilangkan kan ya, harus diobati. Ada nggak sih gangguan-gangguan psikologi itu yang memang justru berdampak positif, jadi harus dipertahankan, nggak harus dihilangkan. Saya teringat sama sekarang lagi ngetren itu istilah indigo gitu ya. Itu bisa nggak kita masukkan ke dalam kategori gangguan psikologi skizofrenia yang berkaitan dengan supranatural, dengan sesuatu yang nggak nampak. Nah, kondisi di zaman sekarang itu justru malah mereka senang gitu kalau dapat indigo gitu ya. Malah sebagian orang berharap kepengin bisa seperti orang-orang yang indigo tersebut gitu. Nggak, yang mereka senang dengan tontonan-tontonan kan sudah ada di televisi itu ya kayak gitu-gitu. Itu khawatirnya jangan-jangan yang senang dengan tontonan itu juga sebenarnya sedang mengalami gangguan psikologi. Begitu. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana kita menyikapinya, terus apakah bisa kita bilang oh bisa dipertahankan nggak apa-apa ada positifnya gitu. Atau memang harus diruqyah. Begitu, Bu. Berarti apa pertanyaan Bapak adalah pertanyaan Pak Agus, terapi untuk gangguan psikologi atau ke indigonya? Atau kita lebih mengembangkan ketika kita bisa atau dinyatakan sebagai orang indigo gitu? Apaan, Pak? Yang pertama ini mengenai masalah gangguannya. Apakah gangguan-gangguan ini memang mutlak harus dihilangkan atau memang ada gangguan-gangguan psikologi yang memang justru positif, nggak perlu dihilangkan gitu. Kalau begitu kan berarti namanya harusnya bukan gangguan ya. Karena yang namanya gangguan kan harusnya dihilangkan. Iya. Terus mengenai terkait masalah indigo tadi barusan, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana kita menyikapi terhadap yang sedang booming sekarang masalah indigo itu? Ya memang menjadi ini ya, kalau untuk indigo ajang semacam prestasi ya yang menghasilkan, betul ya Pak Budi? Pak Agus. Ya. Jadi ketika kita memiliki atau kita sebagai yang indigo itu jadi ajang bisnis ya, mendapatkan prestasi tinggi ya di masyarakat. Ya, jadi pertanyaannya adalah pertama mungkin gangguan psikologi yang positif apakah bisa dipertahankan gitu ya Pak? Iya Bu. Kemudian
Untuk yang indigo itu bagaimana? Masih belum ditarik benang lurusnya nih. Soalnya tadi Bapak Bagaimana sempat kita menyikapinya? menyikapi ya. Iya, karena saya lihat orang-orang yang indigo itu justru malah mereka senang gitu dengan kondisi gangguan psikologinya dia gitu. Kalau memang Iya, itu termasuk ke dalam kategori gangguan psikologi. Karena kalau saya lihat kayaknya lebih masuk ke itu ya, skizofrenia itu ya, iya. mungkin gitu. Terus orang-orang yang senang nontonnya itu berarti mereka juga sedang mengalami gangguan kah? Kok seneng gitu nonton orang-orang yang indigo gitu? Iya, iya, karena memang ramai ibaratnya dijadikan apa ya, ya sebuah show up ditunjukkan ya kepada halayak umum ya. Kalau jawabannya gini Pak, kalau untuk yang menonton mungkin kita bisa sama-sama pahami untuk mencari tahu ya, bukan berarti termasuk yang itu. Betul tidak? Setuju tidak dengan ketika ada jawaban seperti itu? Betul tidak Pak? Setuju, Bu. Misalkan apakah yang Setuju, Bu. melihat tayangan itu termasuk gitu? Bisa Apakah jadi jawabannya bisa gini? Bisa iya, bisa mereka enggak gitu? Gimana nih mereka Bapak? hanya sekedar mencari hiburan saja, Bu. Ada yang belum sampai ke tahap mereka tuh terganggu gitu psikisnya. Mereka hanya pengen mendapatkan hiburan saja ketika suntuknya menghadapi kehidupan. Iya, atau maksudnya atau memang intinya untuk just info sebagai info aja, oh bahwa ada loh sebenarnya seperti ini, tapi kita juga ketika melihat seperti itu kita kaji lagi sebenarnya gitu ya. Sebenarnya makanya sebentar kalau tentang skizofrenia. Tapi Bu, tidak jarang juga yang justru awalnya mungkin ingin mencari hiburan, tapi nggak sedikit juga yang mereka pada akhirnya juga jadi apa ya? Padahal nggak ada apa-apa, tapi jadi ngerasa kayaknya saya juga punya keahlian yang Oh, sama gitu ya. iya 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 iya. Nah, Jadi gini atau Pak. malah Heeh, jadi misalkan orang senang nonton mistik, ini kan mistik ya, jatuhnya ke mistik. Jadi iya, penakut, jadi nggak berani ke WC sendiri, kan itu kan berarti berdampak sekali itu efeknya. betul. Artinya penyakitnya dia tuh menular gitu. Betul betul Pak, betul. Bapak sudah punya jawabannya sebenarnya. Iya betul, jadi teringat kadang anak-anak nih, anak-anak ya, misalkan ada lagi kumpul nih, ini real gitu ya, anak-anak usia 5 tahun di bawah, misalkan bawah 5 tahun, kakak-kakaknya misalkan tiba-tiba melihat apa itu ghost ya, ghosty gitu ya, paham ya teman-teman ya, hantu gitu ya. Nah, tiba-tiba ini untuk ini maksudnya di luar ya indigo dulu. Ya sama, akhirnya ada ketakutan. Sama juga ketika mereka melihatnya yang itu. Bisa jadi benar Pak Budi. Berarti oleh karena itu, misalkan nih kita yang sebagai pelajar, maksudnya mahasiswa, berarti intinya kembali kepada individu. Pertama adalah filter atau kontrol, self control, mengontrol diri seperti itu ya. Bagaimana yang harus kita lihat. Biasa untuk tataran kita nih, tataran kita insya Allah termasuk di dalamnya. Kayaknya kalau melihat begitu nggak penting, betul nggak? Apa perlu? Coba nih teman-teman yang lain tolong jawabannya. Enggak, Bu, enggak Jadi perlu, dari Bu. segi kesibukan kita, misalnya contohnya ya aktivitas mengajar, bekerja, kuliah, dan lain sebagainya, tugas kuliah. Jadi kalau untuk misalkan tiba-tiba klik, lihat itu, ada nggak sih interested, ketertarikan gitu. Nah ini itu bisa sharing untuk semua. Dan sebenarnya Pak Bapak juga tadi sudah sebutkan jawaban ya. Jadi itu masuk nggak sih sebenarnya gangguan gitu ya? Sebelumnya belum masuk kalau untuk kita yang umum hanya melihat. Tapi ketika itu melekat, akhirnya jadi ketakutan jalan atau pulang malam, misalkan yang bekerja. Tapi insya Allah untuk Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak khususnya terlebih yang boy, yang Iwan maksudnya, insya Allah ya, tidak ada rasa ketakutan itu, karena apa sih itu hanya sebuah, apa ibaratnya, untuk saat ini bisa juga apakah sudah direkayasa, betul tidak Pak? Kalau yang ditayangkan gitu loh. Jadi nggak harus jangan sampai hal itu melekat gitu ya dengan kita sibuk masa sih kita kan bisa memfilter dong apa yang kita lihat tuh yang meningkatkan knowledge pengetahuan kita, yang memberikan stimulus, yang memberikan input pengetahuan, bukan yang ibaratnya saya itu sorry itu kurang kemanfaatannya misalkan seperti itu. Betul tidak Pak Ibu? Bisa dipahami yang barusan sedikit dijelaskan? Pak Ahli Andre senyum-senyum aja, coba pendapatnya.
aja. Setuju yang Ibu sampaikan gitu ya. Ya jadi misalkan nih kalau hemat Ibu, artinya pertama tentunya ketika memang tadi kan pertanyaannya gini, gangguan yang positif bisa nggak dipertahankan? Tadi Bapak sebenarnya udah jawab juga ya, namanya gangguan berarti kan kebanyakan tidak positif, contohnya udah dijawab seperti itu. Kemudian untuk yang indigo gimana? Apakah masuk juga ranah dalam skizofrenia dan kita yang melihatnya karena sering terbawa? Ya tinggal bagaimana kita yang tadi Bu katakan, self control, kontrol diri kita. Bahkan yang tadi disampaikan lagi bahwa oh kita dengan aktivitas bekerja, kuliah, mengajar dan sebagainya, apakah sempat melihat hal itu gitu ya, walaupun misalkan sering ada bisa iklan dan lain sebagainya. Tapi kita juga kembali lagi, kita memfilter, menyaring apa yang harus kita lihat, yang memberikan asas manfaat seperti itu, bukan oh tapi kan boleh Bu sesekali untuk apa ya, bahkan tadi contoh Pak Budi adalah dengan tingkat stresor hidup ini seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa Bu. Bu Ya, tadi ingin syukur. bertanya Bu. Kenapa? Ingin bertanya boleh? Boleh. Ini jadi akhirnya terfokus ke tentang gangguan psikologis ya. Belum ada yang mau menyatakan, oh Bu saya mau sampaikan tentang tugas saya, tentang gangguan kepribadian konasi dan lain sebagainya. Belum ada ya. Silakan Ahisoni, silakan. Nanti ke bawah mimpi nih kalau nggak ditanyakan. Saya mendengar kisah seorang psikiater Bu yang menangani orang-orang yang dalam gangguan jiwa. Jadi mereka itu berpura-pura menjadi orang gila juga Bu. Di dalam di dalam sel tahanan itu apa? Bukan sel tahanan, apa sih namanya? Jadi mereka menangani orang-orang yang jiwa itu pura-pura gila juga. Apakah psikiater termasuk psikologi, Bu? Saya lihat komen-komennya, saya mahasiswa psikologi jadi takut melihat ini gitu, Bu. Begitu saja, Bu, pertanyaannya. Iya. Jadi pertanyaan Ahisoni, psikiater apakah termasuk psikologi, Bu? enggak tadi lucu apa tentang kan tugas psikiater di rumah sakit jiwa atau menangani yang gangguan jiwa spesial penyakit benar-benar apaan ya, benar-benar orang yang ibaratnya di rumah sakit jiwa atau RSJ. Tapi ternyata yang dianalisa atau yang diterapi adalah gangguan jiwanya gangguan jiwa buatan gitu ya. Itu yang agak sedikit menggelitik. Pertanyaannya adalah tadi psikiater dengan psikologi ya? Iya, Bu. Ya, kalau secara garis besar psikiater adalah dokter, sedangkan psikolog bukan dokter sebenarnya ya. Jadi kalau psikiater atau psikiatri ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan jiwa. Kalau psikolog adalah ilmu non kedokteran yang mempelajari perilaku dan perasaan seseorang yang seperti kemarin kita kaji ya. Makanya kalau misalkan ada menangani pasien, memang ada dari psikolog dan juga dari psikiater. Karena kalau misalkan dari gangguan kejiwaan secara ilmu jiwa berarti bagian psikolog. Kalau misalkan ada gangguan yang apa kesehatan jiwanya nih, maksud berarti bicara kesehatan berarti ada fisiknya juga. Itu kepada psikiatri atau psikiater. Seperti itu, Ahisoni. Iya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Berarti berbeda ya psikiater beda. Berarti jadi nggak takut lagi, soalnya lihat komennya begitu, Bu. Saya mahasiswa psikologi jadi takut ngambil jurusan ini. Seperti Ibu waktu tes kejiwaan di rumah sakit RSUD, besok juga ada tes lagi dalam waktu dekat ini, mungkin insya Allah Januari. Pertama item tesnya itu dalam satu buku ya, soalnya hampir 600 soal. Kemudian kita juga diwawancaranya sama dokter spesialis penyakit jiwa, padahal insya Allah kita kan sehat ya. Coba apa yang ada di benak Ahi Uhti, Bapak Ibu, kalau kita harus mengalami tes kejiwaan, kan kita sehat. Seolah-olah seperti kayak divonis gitu, Bu. Iya bagus. Kita, Bu. Nanti kami teman-teman Ibu dengan teman-teman yang lolos ASN itu ada tes kejiwaan, bertemu dengan dokter spesialis penyakit jiwa dan juga ada item buku tes kejiwaan yang satu buku soalnya hampir 600 harus terselesaikan dalam waktu 2 jam.
Nanti mungkin IoT juga kalau mau menduduki posisi atau apa, pasti ada tes seperti itu ya. Jadi jangan cemas, jangan muncul anxiety-nya, kecemasannya. Happy aja insya Allah. Seperti itu. Dan pertanyaannya terkadang ya biasa, artinya bukan pertanyaan yang krusial banget, tapi benar-benar ke pribadi kita seperti itu. Nanti mungkin kalau mau masukin apa, biasanya ada tes itu ya Pak Budi. Langsung dari rumah sakit RSUD ya, maksud rumah sakitnya juga langsung rumah sakit daerah, dan memang nanti bertemu dengan dokter spesialis penyakit jiwa. Makanya kalau kata teman-teman pendidik gini, aduh kita bertemu dengan spesialis jiwa, kan kita sehat, seperti itu. Ada lagi nih waktu alhamdulillah terus berjalan sampai jam 12 kan ya, dikit lagi juga ada suara ajan. Kemarin juga Bu, Yang belum aktif, Afwan Pak Agus, tadi cukup luas ya, jadi sebenarnya sudah terjawab. sudah Bu, insya Allah. Bener kan, baru tadi Ibu bilang sedikit lagi ajan, sekarang lagi ajan. Afwan Jidan, kita dengarkan suara ajan dulu ya. Nanti berdasarkan kalau Ibu sudah selesai, Ibu buka lagi. Pak Agus WA, boleh WA ataupun iya enakan di grup aja, di grup psikologi. Bu, mau tanya Bu. Amin ya Rabbal alamin. Akhiri kok apa Soleh? Mau tanya. Boleh. Udah nggak kegerahan? Udah nggak kegerahan? Masih Bu. Kan hujan, Say. Nggak hujan Bu, sini panas banget Bu. Itu depan rumah Ibu.
Sejuk rasanya. Pak Budi juga hujan kali ya, Wahana Mega kan deket. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Gitu, Bu, sekarang kan banyak yang terkontaminasi dengan aplikasi TikTok, Bu ya. Dan juga banyak sekali kalangan remaja yang terkena TikTok syndrome, Bu. Nah, itu kan salah satunya dari kejiwaan, Bu ya. Langkah apa yang kita lakukan selain dari yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya, yang secara sederhana gitu, Bu, yang harus kita lakukan dari masyarakat atau kalangan terdekat ini lah gitu, karena banyak sekali itu yang terpengaruh dengan TikTok syndrome atau game online. Baik, langsung Ibu jawab. Atau ada yang mau bantu jawab, boleh nih. Jadi pertanyaan Ahiriko adalah, untuk saat ini bagaimana treatment atau terapi atau teknik terhadap masyarakat atau seseorang pada umumnya yang terkontaminasi media atau aplikasi, contohnya salah satunya aplikasi TikTok. Ada yang mau jawab? Silakan. Abdul, Fiaina Abdul. Apa, Bu? Fiaina. Ada yang mau jawab? Baik, kalau belum ada yang mau jawab, Ibu jawab ya. Maksudnya biar Ibu menstimulus Bapak Ibu ahli UTI untuk menyampaikan pendapatnya dulu gitu, atau oh iya saya punya pendapat menurut saya itu agak sulit, Bu. Kalau masalah udah terganggu dengan aplikasi-aplikasi TikTok, sosial media kayak gitu. Biasanya saya juga pernah ya ngomong nanya ke orang-orang yang sering main kayak gitu juga, kadang ya saya komen, saya kasih tahu gitu ya. Apa sih maksudnya kalau mau nge-share kayak video TikTok gitu maksudnya yang baik gitu ya. Kadang ada yang baik juga, yang buruk-buruknya saya komen gitu. Malah saya yang disemprot, Bu, ngapain gangguin. Udah lu maaf, Bu ya. Bahasanya kayak gitu. Nah, saya juga jadi bingung, Bu. Langsung dapat sambutan begitu. Iya. Malah saya disemprot malah. Gitu ya, langsung dapat ini ya, jawaban seperti itu dari yang kita ingatkan. Baik, pertanyaannya Ahiriko sangat bagus. Jadi dari mulai terkontaminasi oleh aplikasi contohnya TikTok, kemudian game online dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ya, kembali lagi pertama adalah yang perlu kita ketahui, kita pahami adalah itu memang perkembangan teknologi saat ini seperti itu. Kemudian aplikasi tersebut munculnya ya karena perkembangan teknologi. Memang kembali lagi bagaimana sebenarnya kita yang berada saat ini di dalam teknologi itu mau jadikan seperti apa mau kita ambil, pasti kita ambil baiknya dong, boleh dong kita ber-TikTok, tapi untuk misalkan contoh misalkan buat kontennya tentang pembelajaran, tentang kita promosi fakultas atau prodi kita, ya Hyuti Bapak Ibu seperti itu. Kemudian kalau ini untuk yang tadi ya aplikasi TikTok. Jadi kita harus membuat aplikasi tersebut menjadi aplikasi yang edukatif. Bisa kan ya sebenarnya? Misalkan yang punya suara bagus, yang pidatonya bagus, kita bikin durasi berapa menit, berapa detik tentang contoh menyampaikan aja misalkan beberapa ayat tentang motivasi belajar, tentang seperti yang saat ini kita bahas tentang terapi gangguan jiwa, misalkan dengan pembelajaran Al-Quran 1 ayat kah, kita lewat aplikasi tersebut. Jadi kita ganti aplikasi tersebut isinya lebih kepada edukatif. Itu yang pertama ya, karena kita sebagai orang pendidik seperti itu, artinya sebagai tolib ya, artinya apa? Pelajar. Kemudian untuk yang game online nih memang agak susah Ahiriko ya, maksudnya kita revisi katanya.
Maksudnya butuh ekstra bimbingan atau terapi untuk yang game online. Makanya yang tadi Ibu katakan, kalau kita nih khususnya nih, jadi kan sebelum ke orang lain kita dulu nih. Jadi ketika misalkan pernah atau sempat menyukai sebuah game itu, dari mulai sekarang berarti sebelum menterapi orang lain kita terapi diri sendiri. Misal contoh ya, syukur-syukur memang tidak ada, alhamdulillah. Artinya berarti kita ganti dong yang lebih, kembali lagi apa yang lebih bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa, untuk kita sebagai pekerja, untuk kita sebagai guru. Jadi kan susah Bu, itu kan awalnya suka-suka aja misalkan awalnya. Tapi ternyata lama-lama ketika tidak bermain game itu jadi terasa ada yang kurang. Berarti yang tadi Ibu katakan, kembali ke diri kita, bagaimana kita teknik menterapi diri sendiri sebelum ke orang lain. Nggak bisa Bun, harus pakai terapis. Terapis itu kan berarti orang lain. Boleh dong teman dekat, yang tadi ya pendekatan interpersonal. Teknik terapinya, psikoterapinya teknik interpersonal. Jadi langsung pendekatan akhirnya kok. Kemudian yang tadi sudah Faiz lakukan, sudah cukup bagus, artinya sudah berani menyampaikan, please deh misalkan ganti dong kontennya yang edukatif atau yang mendidik, terus jawabannya lagi atau dari respondennya bisa gini, apa sih gitu misalkan ya, kalau bahasa kita kan nafsi-nafsi masing-masing, atau bahasa jawaban teman-temannya adalah ibaratnya apa, bahasa anak-anak zaman sekarang, gue lu itu beda dong gitu kan misalkan, atau kita bahkan dibalikin ya iya lu kan kuliah gue kan enggak, misalkan gitu. Nah seperti itu kita harus bisa mengemasnya, menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, dan juga memberikan jawaban. Jadi jawabannya juga harus kita kemas, artinya jangan yang menyakitkan, walaupun kita mengalami itu ya, Hipais. Walaupun kita ngalamin, apa sih lu, biasanya kan gitu ya, anak-anak zaman now ya, anak zaman sekarang, apa sih lu masing-masing, lo ini dunia gue, misalkan gitu. Kita pun jangan memberikan jawabannya yang menyakitkan, walaupun kita sendiri misalkan, perasaan udah ngingetin kok aku digituin, seperti itu ya. Ingat ya, insya Allah mudah-mudahan pasti akhir uti bisa kita dengan ya dengan bijak, dengan hikmah, dengan bahasa yang anggun, pasti bisa ya semuanya. Jadi alhamdulillah khususnya untuk siang ini dari mulai Pak Budi, Uhti Sekar, kemudian Pak Agus, ya Afwan belum ditulis namanya, baru pertanyaannya ditulis Pak Agus. Apapun Pak Agus mudah-mudahan sudah terjawab ya, karena tadi kita langsung dilanjut dengan apa ya, beberapa opini atau pendapat tentang yang Pak Agus tanyakan, dan yang memang aslinya Pak Agus juga sudah memberikan jawaban. Kemudian juga Ahiriko, ya Afwan belum Ibu tulis juga Ahiriko. Ahiriko sudah terjawabkah? Baik Bu. Syukron ya. Iya syukron pertanyaannya. Jadi oleh karena itu, intinya dari kita ya, dari kita juga membenahi. Insya Allah Ibu yakin, alhamdulillah ada suara petir di Ibu, mendung lagi. Ibu boleh nggak presentasi sekarang? Udah habis ya Bu? 10 minute only. Sekar kelompok apa individu? Individu. Tafadol, coba Ibu cek Sekar tentang konasi ya. Iya. Manusia Ibu, dan perkembangannya, bagian 2. Bagian satunya Sarmila. Sarmila hadir nggak? Manusia dan perkembangannya adalah berarti dari mulai lahir ya? Ibu ya, mau tanya Bu. Bu maaf tadi sinyalnya hilang. Berarti manusia dan perkembangannya Uti Sekar? Iya, aku dari yang bayi ya? Dari mulai bayi apa dari mulai dalam kandungan? Dari mulai dalam kandungan. Jadi kan waktu itu kan dibagi 2 ya, Sarmila sama aku. Nah aku bagian keduanya Bu. Uti bagian 2-nya. Jadi Sarmila itu bagian satunya. Uti bagian dari mana? Udah usia berapa? Enggak, dari fase-fase masa perkembangan, terus periodisasinya Bu dari situ, sama masa-masanya. Oke, boleh. Langsung aja singkat pada jelas. Ibu tulis dulu. Apa akhiri kok nanyanya lewat WA aja Soleh. Nanti Ibu insya Allah jawabnya di sini. Enggak, ini mau nanya. Di sana mendung banget Bu. Di sini panas, hujan. Gelap banget di rumah Ibu. Di sini panas Bu. Oh gitu. Kirain nanya apa. Lanjut ya. Silakan Sekar, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat pada jelas ya, langsung ke perkembangannya aja. Iya Bu. Nah di sini ada menurut para ahli ada periodisasi yang berdasarkan biologis, psikologis sama didaktis. Nah
periodisasi yang berdasarkan biologis itu periodisasi yang berdasarkan keadaan dan proses biologisnya. Nah, psikologis itu perkembangan batinnya dan pemikirannya. Nah, kalau didaktis itu berdasarkan klasifikasi waktu, materi, dan cara pendidikan itu untuk anak-anak. Nah, terus ada pembagian periodisasinya itu dibagi lagi menjadi 9. Ada masa sebelum lahir, itu masa prenatal period, masa newborn, masa bayi, masa anak-anak awal, masa anak-anak akhir, masa puber, masa dewasa awal, masa dewasa madya atau middle adulthood, terus masa usia lanjut. Nah, terus ada juga asas-asasnya. Ada asas biologis, asas ketidakberdayaan, asas keamanan, dan asas eksplorasi. Asas biologis ini tadi seperti yang tadi, periodisasi biologis itu asas perkembangan. Nah, asas ketidakberdayaan ini kan anak kecil seringkali dia tuh tidak berdaya ya. Kalau misalnya yang tadinya tidak tahu, dia sekarang menjadi tahu. Nah, terus asas keamanan. Asas keamanan ini anak-anak itu butuh rasa aman. Karena dalam perkembangan ini tuh diperlukan kenyamanan dan perlindungan dari orang tuanya itu sendiri. Nah, asas eksplorasi. Asas eksplorasi itu proses perkembangan anak yang tidak hanya pengaruhnya yang diberi saja, tapi ia juga harus bereksplorasi gitu, disuruh aktif untuk mencari dan menemukan. Udah Ya. begitu saja. Afwan, syukron. Sarmilanya? Sarmila. Aina Sarmila? Iya, Bu. Are you ready? Iya, Bu. Tafadhol. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Manusia pada dasarnya pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan sesuatu yang berkaitan erat. Pertumbuhan merupakan proses perubahan fisik atau tubuh pada manusia yang bersifat evolusi dan hanya pada batas waktu tertentu. Pertumbuhan sebagai hasil proses pematangan fungsi-fungsi fisik. Contoh dari pertumbuhan misalnya perubahan tinggi badan, berubahnya berat badan, semakin sempurnanya syaraf dan organ-organ pada manusia. Ada beberapa perkembangan pada manusia seperti perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada manusia dapat mencakup pertumbuhan biologis. Kedua, ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada manusia mencakup perubahan dalam berpikir, kemampuan berbahasa yang terjadi melalui proses belajar. Yang ketiga, ada perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial berkaitan dengan perubahan emosi dan identitas pribadi individu, yaitu bagaimana seseorang berhubungan dengan keluarga, teman-teman. Sudah? Sudah? Ukti Sarmina sudah? Ukti. Ukti sudah? Udah, Bu. Afwan, baik, Ibu tanya kedua aja ya, kedua ke Sarmila sama ke Ukti Sekar ya. Kan tadi tentang perkembangan manusia ya, manusia dan perkembangannya Afwan, sebagian 1 dan 2. Langsung Ibu tanya aja ya. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Silakan salah satu jawab atau satu-satu. Perkembangan adalah, pertumbuhan adalah, atau yang lain juga boleh jawab deh. Silakan, ada yang mau jawab? Sebenarnya tadi udah disampaikan oleh Ukti Sarmila, perkembangan dan pertumbuhan. Ibu ngecek ini aja, tingkat fokusnya Ahi Ukti. Makanya Ibu cek secara keseluruhan aja. Ibu tanyakan, silakan yang mau jawab. Ayo, Ahi Andre, silakan mau jawab nggak? Apa perbedaan antara, bukan perbedaan, maksudnya perkembangan itu apa, pertumbuhan itu apa? Ya bisa juga perbedaan ya, pertumbuhan dan perkembangan. Ahi Farhan, silakan. Ayo, biar aktif nih di 3 minute
N di 3 menit terakhir. Pak Ustadz Wahyu, Sony, ayo silakan cepetan, quick. Siapa mau jawab? Jadi bukan ibu yang jawab. Ya udah Bu, saya Rahmat. aja Bu. Oh, Sony silakan. Ini mah kalau menurut saya aja ya Bu. Boleh. Kalau menurut saya pertumbuhan itu dari masa anak-anak sampai masa dewasa sampai akhir hayat, itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan lebih ke karakter Bu. Karakter kita, jadi kan dari lahir kita belum tahu apa-apa nih. Nah, jadi melalui belajar lalu kita berkembang gitu Bu. Mungkin salah. Berarti intinya kalau pertumbuhan lebih ke arah mana, perkembangan kemana? Kalau Udah, Mas, aku perkembangan saja. lebih ke jiwa, kalau pertumbuhan lebih ke raga, Bu. Yeay, alhamdulillah. Mary mau nambahkan apa? Aku kalau pertumbuhan itu dihitung, kalau misalkan perkembangan nggak bisa dihitung dengan angka ataupun itu apa Boleh. sih? Jadi kalau pertumbuhan lebih ke kita pakai jawaban ilmu psikologi, lebih ke Fisik. Fisiknya, Bu. alhamdulillah. Enak nih kalau kuliah begini hidup. Fisik. Senang rasanya. Kalau perkembangan lebih ke psikologinya. Lebih ke fisik. Psikisnya. Ya, kalau perkembangan Lebih ke psikisnya. Ke jiwa. Jiwa. Jiwa, Bu. Udah mapi, berarti ya sudah paham semua. Sudah Bu. Iya, Bu. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah gitu dong ya, kalau kuliah tuh aktif kan seneng. Mafi ya. Kan Ya, Bu. Uti harus istirahat, harus nanti ada jadwal berikutnya dan lain sebagainya ya. Tetap semangat. Semoga selalu dirindukan semua mata kuliah, khususnya psikologi dan BK. Amin. Apuan Jidan dari Ibu, banyak kekurangan ya, dimaafkan ya. Uti, Bapak Ibu, Pak Budi, Pak Agus, dan semuanya yang belum sebut satu-satu, izin pekan depan jam 1 ya, karena Ibu ada jadwal syuting. Asik. Iya Pak Bu, kalau boleh tahu. Ada jadwal show. Biasa amanah negara, Ahi. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Maafi kalam sebelumnya. Ibu tutup dulu tapi